saya akan pagi ini bicara tentang ujian kesetiaan. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ada pepatah yang berkata, seorang perempuan itu diuji saat dia ada di bawah. Tapi seorang laki-laki itu diuji saat dia ada di atas. Pada kenyataannya, menurut saya kesetiaan itu diuji baik kita ada di bawah maupun di atas. Amin. Kesetiaan itu hanya teruji ketika keadaan justru tidak sedang baik-baik saja. Luka, kekecewaan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kalau saya bisa bilang kemiskinan, ya, kekayaan akan menguji kesetiaan kita. Ujian kesetiaan saya akan bahas ada 3. Mungkin ada lagi yang lain, tapi karena keterbatasan waktu saya akan bahas 3 aja. Yang pertama, ujian kesetiaan. Setia walau terluka. Udah kayak lagu cinta ya. Tetap mengasihi dan mengampuni walau disakiti itu tidak mudah. Itu merupakan tantangan yang sangat-sangat besar dalam kesetiaan. Bagaimana kita harus tetap setia dan tidak membalas ketidaksetiaan pasangan, itu tidak mudah. Mungkin Anda yang akan bertanya kepada saya gini, apakah kita harus setia meski pasangan kita nggak setia? Jawabannya, gampang banget jawab hari Minggu. Besok jangan lupa ya. Apakah kita harus setia walau pasangan kita tidak setia? Sedikit banget yang jawab, ya. Coba yang ngalami pasti bilang gini, lu ngomong gampang. Ngejalaninnya susah, Bo. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bukankah seringkali kita gak setia tapi Tuhan tetap setia? Kalau kesetiaan Tuhan diukur dari kesetiaan kita, kayaknya hari ini kita menderita. Tapi kita bukan Tuhan, Bu Heni. Aduh, netizen tuh paling jago loh jawab. Saya mau kasih tahu, setiap kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing kepada Allah. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa hanya karena pasangan kita yang bersalah. Dia yang dosa biar dia aja, kita jangan ikutan bahasa sehari-harinya. Karena pada hari pengangkatan Yesus bilang dalam Lukas 17 ayat 34, aku berkata kepadamu pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bicara keras buat kita suami istri, bahwa iman tuh masing-masing. Tanggung jawab hidup kita sama Tuhan tuh masing-masing. Iman suami gak bisa ngikut istri. Istri rajin ke gereja, suami istri selamat, gak ada gitu. Gak ada. Oh kalau Tuhan datang, kita ikut diangkat karena istri kita puasa, rajin doain kita. Enggak ada urusan. Iman tuh masing-masing sama Tuhan. Jadi kalau pasanganmu berbuat dosa, kamu jangan ikut bersalah. Amin. Tetaplah setia, walau pasanganmu enggak setia. Karena kesetiaan itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kita janji nikah dua-dua di hadapan Allah. Amin. Terus ada lagi yang bilang gini, sering banget. Bukankah Alkitab berkata kita boleh menceraikan pasangan kita yang berbuat zina? Mereka ambil itu dari Matius 19 ayat 9 yang berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, saya mau bahas ini sebagai dasar. Kehendak Allah bagi setiap kita di dalam pernikahan adalah ini. Satu pasangan, satu pernikahan seumur hidup. Kok gak ada yang amin? Matius 19 ayat 5-6 berkata gini. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi
satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kehendak Allah yang sempurna bagi kita adalah satu pasangan seumur hidup. Kalau kita nikah, benar atau enggak pilihan kita, itu tanggung jawab kita. No turning back. Tapi kan ada tuh ayatnya yang bilang Musa memberi surat cerai. Kenapa kalau bagian ini jemaat hafal saya bingung. Matius 19 ayat 7 dan 8. Baca sama-sama. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sama-sama yang keras, sejak semula tidaklah demikian. Jadi Tuhan mau enggak kita bercerai? Enggak mau. Kenapa Musa mengizinkan? Karena bangsa Israel keras hati, tegar tengkuk, susah dikasih tahu, mokong. Yang dikecam oleh Yesus di ayat ini itu bukan tentang zina. Tapi melainkan tentang perceraian yang diizinkan di dalam perjanjian lama. Kalau Anda baca dalam Ulangan 24 ayat 1-4 nanti di rumah, saya nggak ada waktu untuk ini. Dengar. Jikalau suami menemukan istrinya itu sudah tidak perawan setelah upacara pernikahan. Nah, di zaman itu dikatakan bila mereka menemukan perempuan itu sudah cemar, mereka boleh menceraikan. Nah, itu yang dikecam oleh Yesus. Bahwasanya Allah mengizinkan mereka diceraikan itu salah. Bahwasanya Musa yang membiarkan mereka akhirnya bercerai, memberikan surat cerai karena mereka tegar tengkuk. Tetapi dalam kasus semacam ini, dari kecaman Yesus kita mengerti bahwa kalaupun Anda menemukan pasanganmu tidak perawan lagi setelah menikah, Anda tidak bercerai. Nah, nanti baca di rumah tentang Matius 19 ayat 5-8 itu jelas sekali bahwa sebenarnya Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel itu bercerai hanya karena kasus istrinya sudah cemar. Nah, Matius 5 ayat 32 ini diulang lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina. Nah, kata zina yang digunakan Yesus di ayat ini dalam bahasa Yunaninya itu porneia. Katakan porneia. Yang artinya sexual immorality. Artinya adalah imoralitas seksual. Bahasa Indonesia nggak enak ya. Segala sesuatu yang meliputi segala macam bentuk kebejatan seksual. Dalam terjemahan New King James Version di Matius 5 ayat 32 itu dikatakan demikian. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality. Jadi terjemahannya benar, dikonfirmasi bahwa zina di sini yang dimaksud Yesus adalah sexual immorality. Nah, pertanyaannya gini. Kejatuhan dan kebiasaan itu dua hal yang berbeda. Kalau pasangan kita jatuh, kita harus ampuni. Tapi ada pasangan yang bejat secara moral, yaitu biasa berbuat zina. Biasa selingkuh. Paham bedanya? Jadi kalau pasanganmu jatuh, jangan langsung dicerai. Diampuni. Tapi kalau ada orang yang bejat secara seksual, artinya seksual immorality itu apa aja? Kita lihat menurut Alkitab, apa itu immoralitas seksual? 1 Korintus 6 ayat 9-10. Kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terjemahannya kurang asik. Kita baca dalam Net Bible, lebih mudah. Ayat 9 bilang gini. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. The sexually immoral, idolaters, adulterers, passive homosexual, partners, practicing homosexual, thief, the greedy, drunkard, the verbally abusive, and swindlers will not inherit the kingdom of God. Yang artinya,
Imoralitas seksual yang dimaksud dalam 1 Korintus 6:9 nomor 1, orang-orang yang tidak bermoral secara seksual. Terjemahannya, penyimpangan seksual, hypersex, abusive, hubungan seksual dengan binatang, hubungan seksual dengan kerabat, itu penyimpangan seksual ya. Tidak bermoral secara seksual. Dan lain-lain. Kemudian disebut penyembahan berhala. Kenapa masuk di situ? Ada beberapa praktek ibadah yang menggunakan seks sebagai bagian dari ibadah mereka, yaitu sesat. Kemudian pezina. Nah, siapakah pezina? Orang-orang cabul yang melakukan percabulan atau perzinahan dengan ikhlas, bukan khilaf. Bisa paham nggak? Ada orang-orang yang kalau dia sampai selingkuh bilangnya khilaf. Pertama-tama itu memang dosa karena dia jatuh, tetapi saya lihat sudah jadi satu kebiasaan. Banyak orang yang tidak bisa tobat, kayak udah biasa gitu. Berulang-ulang. Hati-hati, orang yang demikian saya pernah khotbahkan akan masuk dalam cawan murka Allah, dibiarkan binasa. Terus saja bikin dosa, tidak mau tobat. Kemudian, yang terakhir homoseksual. Pasangan homoseksual pasif dan homoseksual yang aktif. Jadi kalau ada alasan-alasan Anda menjadi gay karena alasan saya tidak minta dilahirkan demikian, saya mau kasih tahu itu masalah. Anda harus bertobat sungguh-sungguh dan minta Tuhan memulihkan. Bisa enggak Tuhan pulihkan? Bisa, asal ada pertobatan. Katakan amin. Banyak kok yang saya temukan mereka punya kecenderungan biseksual, tapi kemudian bertobat sungguh-sungguh. Kalau ada yang cari alasan macam-macam, jujur saya tidak mau bahas ini di sini karena kita lagi bahas soal kesetiaan. Tapi banyak orang yang mengambil ayat ini untuk alasan perceraian. Karena itu saya perlu bahas ini. Kalau istrimu atau suamimu bukan jatuh karena kebejatan seksual, jangan diceraikan. Yang berikutnya, ujian kesetiaan yang kedua. Tadi apa? Setia walau terluka. Yang kedua, setia walau berbeda. Banyak orang yang bercerai itu dengan alasan perbedaan. Sebenarnya bukan karena perbedaan. Sebenarnya karena ekspektasi yang tidak sampai. Karena gini, naturally kita akan selalu tertarik kepada orang yang opposite dengan kita. Saya kan sama Pastor Jojo tuh totally different personality, totally different background, totally different views. Kita tuh 180 derajat. Kalau aku matahari, kamu bulannya. Nah, jadi kalau kita tuh bisa menemukan perbedaan saat pacaran, kok nggak jadi masalah? Itu pertanyaan. Karena waktu kita pacaran, saya seyakin-yakinnya orang sadar mereka berbeda. Yang setuju katakan amin. Tapi kenapa nggak jadi masalah? Bahkan cenderung nyama-nyamain, berusaha menyelami perbedaan. Dulu saya nggak suka makan kambing. Tapi waktu saya dating sama suami saya, dia ajak saya Valentinean makan sate kambing di daerah Sabang. Saya nggak bisa makan, keras banget tuh daging kambing. Makanya di warung sih, bukan yang batibul, ya bayi 3 bulan. Nah, suamiku ajak aku Valentinean, aku ingat gak pernah lupa seumur hidup. Itu makan sate kambing di Sabang. Pulang-pulang saya sakit kepala. Sambil makan itu gak bisa makan cantik padahal lagi ngedate. Karena gak bisa digigit, saya gak berani telan, takut di perut saya jadi apa. Jadi saya pakai tisu banyak-banyak. Setiap masuk mulut saya lepeh, masuk mulut saya lepeh, masuk mulut. Gak sanggup. Kemudian dia ajak saya makan nasi goreng di kebun siri. Sejak hari itu saya jatuh cinta sama kambing. Ya. Jadi perbedaan yang kemudian jadi kesukaan itu luar biasa karena cinta. Betul nggak? Sebenarnya kita udah beda dari awal, tapi karena cinta jadi nggak masalah. Makanya pesan saya nih anak muda, jangan pernah nikah tanpa cinta. Berat sekali. Yang pakai cinta aja berat sekali. Apalagi yang tidak ada cinta. Hanya karena buta. Buta harta, buta umur, buta status gitu kan. Ada amin yang jomblo-jomblo? Pelan.
Oke, nah sejak dating kita tuh udah beda. Tapi karena cinta jadi gak masalah. Tapi kemudian di dalam pernikahan, orang gak bisa menerima perbedaan. Kolose 3 ayat 14 kita baca sama-sama. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, katakan pengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Makanya benar kan gak boleh nikah tanpa cinta. Kasih merupakan fondasi terkuat dalam hubungan yang menutupi banyak perbedaan dan kelemahan. Kasih membuat kita menerima dan mengerti. Kasih membuat kita mau menyelami perbedaan. Kasih itu yang mempersatukan dua orang yang berbeda. Pak Paulus Bambang kemarin mengirimkan ucapan happy anniversary buat saya dan Pastor Jojo. Kok kalian enggak? Rame-rame dong, 1, 2, 3. Thank you. Doanya supaya kami tetap selalu jatuh cinta, amin. I love you baby. Saya sayang sekali suami saya. Kasih membuat kita menemukan keindahan kesepakatan dalam ketidaksepahaman, kata Pak Paulus. Pak Paulus Bambang kasih nasihat dalam perbedaan kami karena beliau tahu kami sangat berbeda. Ya, kasih membuat kita menemukan keindahan kesepakatan dalam ketidaksepahaman. Kami tidak selalu sepaham. Makanya di dalam kepemimpinan di YTP maupun di ICI, saya menyerahkannya kepada suami saya. Saya tidak ikut-ikut ngatur staff. Saya hanya kacung yang turun ke pedalaman. Ya, assessing project, ngawasin yang kotor-kotor, ngawasin uang keluar, itu aja. Nah, saya sama Pastor Jojo, kalau duduk bareng staff pusing. Kenapa? Pandangannya selalu beda, pendapatnya selalu beda. Saya bilang A, Pak Jojo bilang B. Saya selalu kalah. Karena di kedua organisasi ini, baik gereja maupun yayasan, dia suami saya. Jadi daripada berantem, nama Tuhan tidak dipermuliakan, saya mundur. Banyak istri mau dominan dan mau pegang peranan. Bagi saya, mengalah adalah menang. Saya tidak perlu berebut jabatan sama suami saya. Semua orang tahu bahwa tangan pengharapan itu saya ada di dalamnya. Lagi pula kemuliaan hanya buat Tuhan. Amin. Dan saya tahu bahwa saya harus sepakat dengan suami saya apapun keputusannya. Sebagai istri saya cuma bisa kasih masukan. Ada hal-hal di mana saya bersikeras ketika saya tahu suami saya harus diberitahu. Tapi ada hal-hal yang saya pikir udah ngikut aja lah. Karena saya tahu dia imam, dia pemimpin. Tuhan jauh lebih sanggup memimpin suami saya daripada saya. Tuhan sanggup menjatuhkan keputusan yang tepat di hatinya. Dan sebagai istri saya menyadari saya tidak selalu benar. Makanya kenapa rumah tangga kami jadi bahagia dan indah? Karena ada keindahan kesepakatan dalam ketidaksepahaman. Jangan berusaha menjadi benar hanya untuk merusak hubungan. Kebersamaan dalam ketidaksamaan menjadi bukti bahwa kasih tidak butuh keseragaman. Unity is not uniformity. Perbedaan di antara kami membuat kami sadar kami saling membutuhkan. Perbedaan di antara kita membuat kita sadar bahwa perbedaan itu tidak harus memisahkan, tapi menyempurnakan bahkan menyatukan seperti sepatu kita. Bayangkan kalau sepatu kita ini dua-duanya kanan. Kira-kira enak enggak? Bayangkan kalau sendok sama garpu itu dua-duanya sendok. Bisa enggak? Berbeda tapi saling membutuhkan. Berbeda tapi disatukan. Perbedaan itu membuat saya dan Pastor Jojo saling melengkapi. Saya pernah cerita di lain khotbah. Bagaimana suami saya itu sangat ramah, sangat friendly, sangat sanguin, sangat open, temennya banyak. Tapi kelemahannya tidak dalam hubungannya. Karena sangat banyak temannya. Dan dia hafal nama orang.
Kalau ditanya siapa sahabat Jojo, dia bingung mikirnya. Karena semua teman baik buat dia. Tapi kalau tanya saya, siapa teman baik Henny, langsung saya bisa sebut. Cuma 1 atau 2, kan gitu. Dan saya nggak punya banyak teman. Teman saya adalah teman suami saya. Nggak ada teman saya yang suami saya nggak kenal. Makanya kalau nggak ada suami saya nggak punya teman. Saya turun dari mimbar menjadi pribadi yang sangat berbeda dari yang Anda lihat hari ini. Makanya nggak ada orang percaya bahwa saya introvert. Saya ke toko sepatu. Lagi pilih-pilih, saya tuh orangnya fokus. Lagi ngapain tuh saya fokus. Nah tiba-tiba ada ibu-ibu bisikin saya di belakang kuping sini. Bu Henny, saya langsung, aduh copot, kaget gue gitu. Nah Anda bisa bayangin segitunya seorang introvert yang tidak suka diganggu orang. Saya keluar tuh bisa pakai kacamata, ndak dandan. Kadang-kadang pakai masker supaya orang ndak perlu sapa-sapa saya di tengah. Saya lagi ngapain gitu. Karena tiba-tiba lagi makan diminta foto, lagi ke toilet diminta foto tuh ndak menyenangkan, I tell you. Saya lagi penuh makanan mulutnya, lalu disuruh senyum kan, lalu di gigi ada cabai gitu kan gak enak. Bayangin saya ke toilet, orang minta foto tuh gimana sih latar belakangnya. Nah jadi saya tuh begitu, makanya saya tersiksa. Saya bilang sama Pak Jojo, Tuhan ini bercanda sama aku memang. Kamu yang senang difoto, kenapa aku yang dikejar orang foto? Jojo cocok jadi artis, saya serius. Udah ganteng, doyan foto, doyan ngevlog. Kalau saya tuh orangnya privacy banget gitu loh. Gak suka orang tahu saya lagi di mana, ngapain. Kalau kami mau traveling sekeluarga, saya udah wanti-wanti. Awas posting ya. Saya lagi makan durian di videoin. Saya lagi gak dandan, out-outan, pakai kaos. Saya lagi enak-enak makan durian, mana ada yang rapi sih? Celemotan gak saudara? Biarin gue nikmat sedikit, kenapa sih Jo? Saya bilang gitu. Saya lagi makan durian di videoin. Ya, mari kita tanya Ibu Henny, enak atau tidak duriannya? Saya jawab gini, mau tahu aja kamu. Di-upload di YouTube-nya. Jangan nyari abis ini. Gak asik suamiku nih. Anaknya udah marah-marah. Papa jangan upload terus, jangan foto-foto terus. Kalau kami liburan keluarga, saya tukang fotonya. Anda lihat. Memang saya gak cocok kok dikenal orang ya. Gak doyan foto. Nah banyak orang yang bilang saya sombong. Bukan, kami beda. Sangat berbeda. Tapi tanya sama staff, tim ICI, tim YTP yang sangat dekat dengan kami, mereka akan bilang sama Anda siapa yang lebih hangat. Nah, kan yang suka kopi saya. Anyway, mari tetap setia walau berbeda. Katakan kanan kirimu, tetap setia walau berbeda. Yang terakhir, ujian kesetiaan kita, setia walau menderita. Lu jangan mau enaknya aja, giliran kaya lu bahagia, miskin lu tinggal aja. Wahyu 2 ayat 10, sama-sama. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan mau kita setia sampai akhir, amin. Di Wahyu 2 ayat 10 ini bicara tentang akhir zaman. Ketika kita akan mengalami masa-masa antikris, sebagian dari kita mungkin sudah diangkat dalam rapture, tapi ada yang akan tinggal untuk memberikan kesaksian. Saya berdoa, saya ambil bagian yang diangkat aja. Ya. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan tetap tinggal untuk menjadi saksi Kristus. Ingat hari ini saya khotbahkan. Tetaplah setia walau kamu harus menderita. Kalau kamu tidak bisa belajar setia sama manusia yang kelihatan, kamu tidak bisa belajar setia sama Tuhan yang tidak kelihatan. Iman bukan bicara tentang apa yang bisa kita lihat di depan mata. Amen. Tapi kasih memberi pengharapan akan masa depan. Percayalah bahwa kalau kamu setia sampai mati, kata firman Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang mau katakan amin. Orang yang setia akan bertahan dalam penderitaan dan ketidaknyamanan. Kasih itu membuat kita mampu beradaptasi dan mau berkorban.
Lagi-lagi Pak Paulus Bambang kemarin bilang gini sama saya, kasih itu membuat kita menemukan kenikmatan dalam ketidaknyamanan. Kita susah tapi kita bisa enjoy gitu. It's true. Karena kasih selalu menemukan jalan dalam setiap musim kehidupan. Hidup ini tidak selalu enak. Hidup ini kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Ada orang yang tidak pernah susah kasih karunia. Tapi kalau saya sama Pastor Jojo udah makan asam garam susah seneng sama-sama. Saya sudah sama-sama Pastor Jojo sejak saya umur 16 tahun, berarti 31 tahun lalu kami sudah sama-sama. Nikah sudah 22 tahun, tapi bersama sudah 31 tahun. Saya udah tahu semua setiap jengkal dari mulai tubuh dan hatinya. Kami ngelewatin susah, dan saya bilangin gini, masa terindah justru di saat susah. Karena di saat kami susah, kami semakin dekat dan selalu berdoa sama-sama, nangis sama-sama, pelukan sama-sama, menanggung penderitaan sama-sama, dan saling menguatkan sama-sama. Waktu awal-awal Pastor Jojo sempat mengambil keputusan meninggalkan pelayanan full time di gereja, tahun 2004 awal, dia merintis usaha kurir bisnis di Australia, di Sydney. Tentu Anda tahu yang namanya ngerintis bisnis dari awal itu tidak mudah, amin. Tapi di situ saya sedang hamil. Wah, berat saudara. Saya lagi hamil dan saya nemenin suami saya kerja. Saya bantu dia. Namanya kurir di Australia itu tidak punya pegawai, kamu angkat sendiri. Perusahaan besar namanya Melcall itu hire suami saya jadi subkontraktor. Nah, saya bantuin suami saya kerja, dorong barang pakai troli. Sampai hamil sudah 7 bulan, saya masih dorong troli bantu suami saya. Anda tahu hamil itu duduk lama gak enak, apalagi di mobil kan ibu-ibu. Saya sampai bengkak kaki saya. Sampai maaf selangkangan saya sakit karena nahan bayi 2, saya kembar kan anaknya. Saya jalan sampai setengah mati, tapi saya tetap bantu suami saya. Mengingat masa-masa sulit itu, saya tidak pernah menyesal melewatinya. Karena di saat susah itu, saya bisa membuktikan sama suami saya bahwa saya istri yang setia. Menemani dia di saat susah. Saya pernah memulai rumah tangga di Bandung waktu kami menerima panggilan Tuhan untuk menolong orang miskin. Kami meninggalkan Australia dan mulai lagi dari bawah. Dicobai lagi, diuji lagi. Saya hanya bisa masak dengan uang 250.000 seminggu. Saya ke pasar, kalau Anda tahu Bandung, perempatan Dago ada McDonald, itu ada pasar di situ. Saya beli ayam 10.000 satu ekor. Ikan kembung 10.000 satu ekor. Untuk bertahan hidup demi panggilan Tuhan. Sebenarnya waktu itu persembahan kasih kami 10 juta, saya buka aja. Tapi kenapa kok sesusah itu? Karena sekitar 30% kami bantu orang susah. Sudah sendiri susah masih bantu orang. Jadi saya mencukupkan diri dengan apa yang ada supaya kami bisa tolong jemaat yang susah. Saya kasih tahu, itu enggak mudah ngelewatinnya. Mudah enggak ibu-ibu kira-kira? Saat mesti beli pampers, anak kembar loh, susu 2, pampers 2. Itu saya nangis karena harus gesek kartu kredit. Dan ketiga tagihan kartu kredit itu datang, saya nangis karena enggak punya uang untuk bayar. Sampai suatu hari saya ingat satu malam di sofa, saya bilang gini sama Tuhan sambil pegang tagihan kartu kredit. Saya remas di tangan saya dan saya bilang gini, Tuhan, saya benci uang. Saya benci. Kenapa kami hidup harus butuh uang? Aku tidak mau hidup karena uang. Dan aku tidak mau hidup diatur uang. Tuhan tolong aku. Dan Anda tahu, mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam kesesakan saya pernah berdoa, Tuhan tolong kami. Tuhan bilang, aku yang tahu hatimu. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang saya pikirkan, masa depan yang jauh lebih indah dari apa yang saya pernah tahu. Dan Tuhan ternyata mempersiapkan hari ini. Supaya saya tetap rendah hati. Supaya saya tetap mengasihi suami saya dan menghargai suami saya. Walaupun hari ini kami tidak perlu semenderita dulu. Tantangan tiap orang beda-beda di setiap musim hidup, amin. Tapi saya bersyukur bahwa kami berdua setia walaupun susah. Tetap bersama-sama berjuang melewati penderitaan dan tidak meninggalkan. Dengar baik,
Anda harus belajar setia walaupun susah. Belajarlah setia walau menderita. Karena itulah ujian kesetiaan kita di hadapan Allah. Yang mau katakan amin. Kita berdoa, Bapa di sorga, mampukan kami untuk setia meskipun kami terluka. Mampukan kami setia walaupun kami berbeda. Mampukan kami setia walaupun kami harus menderita. Karena kami percaya kalau kami bisa setia kepada apa yang kelihatan, kami bisa setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Mampukan kami oleh kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus.